Oke guys, jadi kali ini saya mau share tentang pola saya beriklan di Shopee. Dari mulai riset produknya yang mau diiklanin sampai berapa sih minimal saldo yang harus di top up untuk iklan yang bisa ngasilin profit jutaan rupiah. Oke, silahkan tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, di video kali ini saya mau ngebahas tentang cara beriklan di Shopee terlengkap 2022 ya. Seperti yang kalian dengarkan di awal video tadi ya. Jadi nanti saya akan share ya pola saya beriklan mulai dari riset kata kunci dan juga riset produk yang mau diiklanin sampai berapa saldo yang harus di top up ya. Jadi ya mungkin langsung aja kali ya. Saya akan jelaskan dulu poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Baik, kurang lebih nanti akan ada 5 poin ya yang akan kita bahas di video kali ini. Poin yang pertama nanti saya akan kasih tahu ke kalian produk apa sih yang biasanya saya iklanin ya, karena nggak semua produk itu bisa diiklanin guys ya. Nanti saya akan jelaskan tuh gimana cara milih produk untuk diiklanin. Terus di poin yang kedua saya akan jelaskan gimana caranya meriset kata kuncinya. Jadi setelah kita memilih produk ya yang bagus untuk diiklanin, selanjutnya adalah kita pilih kata kuncinya ya guys ya, yang cocok dan juga yang tertarget dengan produk yang sudah kita pilih tadi. Terus di poin yang ketiga nanti saya akan jelaskan memasang kata kunci yang sudah kita riset tadi hanya dengan satu klik tanpa harus pasang satu persatu secara manual. Jadi nanti saya akan jelaskan juga memakai tools ya yang sangat membantu banget. Terus di poin yang keempat saya akan jelaskan tips dalam memilih bid iklan, dan bukan hanya bid yang mau dipasang untuk iklan, tapi juga saya akan jelaskan juga tipe pencocokannya. Kira-kira enaknya dipasang spesifik atau luas ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di poin yang keempat. Di poin yang selanjutnya yaitu adalah poin kelima, kita akan ngejelasin tentang berapa saldo yang efektif untuk awal-awal iklan atau yang biasanya saya lakukan saat beriklan itu saya top up-nya berapa gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama ya. Let's go. Oke guys, buat kalian yang beli tools ini lewat link di deskripsi atau di pin komen, kalian akan mendapatkan 3 bonus nih. Bonus yang pertama yaitu adalah webinar khusus bersama saya yang akan ngebahas tentang cara beriklan di Shopee menggunakan tools ini pada tanggal 30 Januari 2022 nanti ya. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa ikutan pada saat webinar, kalian masih bisa menonton siaran ulang webinar tersebut ya, karena ada rekotannya. Dan di bonus yang kedua, kalian juga akan mendapatkan grup support di Telegram ya, yang dimana nanti di sana kalian bisa tanya jawab dengan member-member lain yang menggunakan tools ini juga ya. Dan di bonus yang ketiga, kalian akan mendapatkan video yang isinya itu adalah racikan saya dalam beriklan menggunakan tools ini, mulai dari riset produknya sampai mengoptimalkan bidnya supaya produk kita bisa muncul ke atas. Jadi ketiga bonus itu tadi ya yang akan kalian dapatkan jika kalian beli tools ini lewat link di deskripsi atau di pin komen guys. Dan setelah kalian beli toolsnya, kalian jangan lupa juga untuk konfirmasi ke nomor WA ini atau bisa juga klik link di deskripsi atau di pin komen ya. Biar nanti saya bisa kasih ketiga bonus tadi ya guys. Oke, jangan lupa ya konfirmasi ya ke nomor WA ini atau bisa klik link deskripsi atau di pin komen untuk WA-nya ya guys. Baik, di sini di poin yang pertama saya akan jelaskan dulu gimana cara memilih produk yang tepat saat mau iklan ya. Jadi produknya nggak ngawur guys ya dalam memilih produk untuk diiklan itu. Jadi kita harus pilih dulu. Caranya gampang banget, kita lihat di bisnis saya ya. Jadi kita akan cek produk kita ya. Klik aja nih bisnis saya guys ya. Nah, selanjutnya kalian klik produk. Setelah itu kalian klik ini performa produk. Dan di sini periode datanya kalian pilih 30 hari sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kalian klik ini pilih kriteria. Setelah itu kalian checklist ya yang pengunjung produk sama yang tingkat konversi ini ya, yang dipesan siap dikirim. Jadi dua ini aja yang cukup di checklist ya guys ya, liannya nggak usah. Setelah itu kita klik lagi ini. Nah, di sini guys kita akan lihat kira-kira produk mana yang konversinya itu di atas 2%. Kenapa kita pilih produk yang mau diiklanin itu harus konversinya di atas 2%? Karena guys, kalau logikanya ya, konversi itu adalah jumlah klik dibagi dengan jumlah orang yang beli. Jadi gini, misalnya ya, di produk kalian itu ada 100 orang yang klik. Dan dari 100 orang yang klik itu hanya 2 orang yang beli ke produk kalian. Maka nilai konversi kalian itu adalah 2% ya guys ya. Jadi makanya, di sini biar iklan kita itu nggak boncos ya, kita paling nggak itu pilih produk yang tingkat konversinya itu 2% ya, di atas 2%. Kita tinggal lihat aja nih ya. Kita cek nih. Nah, ini produk saya masih 1% semua ya, masih di bawah 2% nih. Kita cek ya guys ya. Nah, ini nih, ada nih guys ya. Ada produk yang konversinya itu sampai 4% ya. Oh ya, jangan lupa juga ya kita lihat
kunjungannya juga ya guys ya, ini kunjungan ya guys ya. Di sini kunjungan itu 102 dan konversinya 4%, berarti ini valid ya. Jangan sampai kunjungannya itu di atas 100 tapi konversinya juga besar. Nah, itu masih perlu dipertanyakan ya. Berarti produk itu belum ada banyak yang pengunjungnya ya. Jadi belum valid lah intinya konversinya itu. Sebagai contoh kayak gini nih. Produk-produk yang seperti ini guys ya. Ini produk yang pengunjungnya cuma 22 tapi konversinya udah 4%. Nah, ini biasanya nggak saya pilih karena masih belum valid ya konversinya. Karena biasanya saya batasin minimal pengunjungnya itu di atas 100 ya. Untuk mengetahui konversinya itu 2%. Oke. Kayak contohnya itu tadi ya. Nah, ini baru nih ya. Konversinya 2%, pengunjungnya udah di atas 100. Berarti ini produk layak diiklanin ya guys ya. Nah, ini kalian tinggal catat aja ya di notepad atau mungkin di Excel gitu ya, produk-produk yang layak diiklanin. Dan oh ya, sebagai tips juga ya, untuk iklan, itu kalian cukup iklanin 5 produk ya guys ya maksimal ya. Jangan banyak-banyak produk, karena nanti bakalan bisa membuat saldo iklan kalian itu cepat habis ya. Jadi batasin 5 ya maksimal itu, 5 produk. Oke, jangan sampai kalian iklanin semua produk yang ada di toko kalian. Katakanlah di toko kalian ada 200, terus kalian iklanin semua. Nah, itu jangan ya, karena nanti bakalan cepat habis ya saldo iklannya itu guys. Jadi seperti itu ya guys ya, kalian tinggal kumpulin aja nih produk-produk mana yang konversinya di atas 2% ya. Baik, setelah kita menemukan produk yang cocok untuk diiklanin, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya ya guys, yaitu tentang cara riset kata kunci ya. Oke, langsung aja di sini untuk riset kata kuncinya, itu saya menggunakan bantuan tools ya. Nama toolsnya itu adalah Shopee Easy Plus ya. Jadi bisa kalian klik aja ya tools ini di link di deskripsi atau di pin komen ya. Dan tools ini tuh membantu banget ya. Kita bisa dikasih kata kunci yang sudah tertarget ya. Jadi caranya kita tinggal klik ini aja, analisis keyword ya. Nah, terus kita pilih tuh produk mana yang mau kita cek kata kuncinya ya. Tapi karena ini belum saya buat ya produknya, jadi kita iklanin dulu guys ya. Jadi harus dibuat dulu iklannya. Saya itu baru bisa dicek keywordnya ya. Jadi kita di sini buat dulu iklan produknya ya. Kita langsung aja klik iklan Shopee. Terus kita klik ini ya buat iklan baru dan kita klik iklan pencarian. Jadi di sini kita buat dulu iklannya. Misalnya saya mau buat iklannya itu yang ini ya, dress frozen anak perempuan ini. Lalu kita klik konfirmasi aja. Nah, ini otomatisnya kita matikan dulu. Kita klik ini tambah rekomendasi kata pencarian. Selanjutnya di sini bakalan banyak kata kunci. Di sini kalian checklist semua ya, caranya kayak gini. Dan sisain satu aja kata kunci ya. Dan di sini kita akan hapus massal. Nah, jadi tinggal sisa satu kata kunci. Kalau misalnya udah, kalian tinggal klik aktifkan iklan. Nah, ini kalian terserah kalian mau diaktifkan iklan produk serupanya atau tidak. Kalau saya sendiri biasanya saya aktifkan ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal isi aja top up. Nanti saya akan jelaskan ya berapa saldo yang harus di top up untuk idealnya ya. Baik, sekarang setelah kita buat iklannya ya, sekarang baru kita akan reset ya kata kuncinya menggunakan Shopee Easy Plus ini. Kita langsung klik ini analisis keyword. Terus ini tadi ya untuk produk yang mau kita reset kata kuncinya. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa memasukkan keyword atau kata kunci utamanya ya. Misalnya di sini tuh kita mau masukin dress anak gitu ya. Nah, di sini akan ada muncul tuh rekomendasinya 10 ya biasanya waktu awal-awal itu. Di sini ada kata kunci sebanyak 10. Kita bisa tambah ya rekomendasinya itu dengan cara klik ini lebih banyak. Nah, akan nambah tuh jadi 86 ya. Jadi makan banyak banget nih. Tuh 86 yang tadinya 10 sekarang menjadi 86. Terus kita bisa klik lagi lebih banyak. Nah, akan menjadi 196 gitu ya. Jadi makin banyak kalau kita klik lebih banyak guys ya. Biasanya kalau kita klik lebih banyak terus biasanya sampai mentok ya. Ini sebagai contoh kata kunci dress anak ini berapa nih mentok kata kuncinya. Oke, ternyata 196 doang ya. 198 ya guys ya, sorry. Nggak kelihatan. Jadi setelah kita klik lebih banyak tapi masih mentok di angka sini, berarti kata kunci utama ini, kata kunci turunannya itu cuma 198 ya. Jumlahnya itu. Jadi kayak gitu ya, kita tinggal ketik kata kunci utamanya saja. Dan di sini kita udah disediakan kata kunci turunannya. Nah, misalnya di sini saya akan coba riset lagi ya kata kunci utama, katakanlah gaun frozen ini deh. Nah, lalu kita klik lebih banyak. Oke, ternyata cuma 24 ya guys. Nah, kalau misalnya dirasa udah gitu ya, kalian bisa klik ini ya proses analisis. Nah, selanjutnya akan muncul ke halaman seperti ini. Di sini akan ditampilkan kata kunci lebih banyak lagi guys. Jadi ini tuh per halaman itu ada 10 kata kunci ya. Dan ini ada 21 halaman. Berarti 21 kali 10 tuh. Berarti kita dikasih tahu lagi ya sebanyak 210 kata kunci ya. 210 kata kunci. Jadi banyak banget. Nah, di sini kita bisa download tuh ya kata kuncinya. Kalian tinggal klik download aja. Nah, setelah kalian download itu biasanya berupa Excel ya. Jadi kalian tinggal buka aja tuh Excelnya. Dan biasanya datanya itu kayak gini ya, aut-autan masian. Nah, ini kita perbaiki. Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja nih A-nya ya paling atas. Terus kalian klik data.
dan kalian klik ini ya, text to ini, terus kalian klik next, dan ini kalian klik koma, kalian next lagi dan finish. Nah ini udah rapi ya, jadi ini kita tinggal gede-gedein aja biar tulisannya jelas ya. Bentar. Oke, baik, seperti ini. Ini saya rubah ke tengah dulu semuanya. Nah, sip. Oke, udah rapi. Nah, sekarang di sini kita tinggal filter aja guys ya. Kira-kira kata kunci mana yang harga bitnya di bawah 1000 ya. Jadi pastinya kita waktu mau iklan ya, pasti kita mau pilih yang harga bitnya masih murah ya guys ya. Paling nggak di bawah 1000. Jadi di sini kita bisa filter tuh. Caranya gampang banget. Untuk ngefilternya, kalian tinggal klik keywordnya, terus kalian klik ini filter, dan kalian klik filter ini ya. Nah, selanjutnya keyword ini kita akan eliminasi ya kata kunci yang nggak tertarget. Kayak misalnya kata kunci ini gown princess doang ya. Jadi kita akan hapus nanti ya gown princess, terus juga kata kunci gown frozen doang gini ya, karena ini nggak tertarget ya guys ya. Ini bisa jadi gown frozen dewasa kan ya, bisa ya, padahal kita kan jualannya gown frozen anak guys. Makanya di sini kita akan pilih kata kunci yang hanya tertarget. Kita klik ini text filter, terus kita klik contains. Nah ini kita klik ya anak gitu misalnya guys ya. Nanti kalian bisa sesuaikan ya, kalau misalnya kalian itu jualan sepatu wanita ya, di sini kalian klik wanita guys ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau udah klik OK, nah maka akan tereliminasi tuh kata-kata kunci yang kayak tadi ya, cuma princess gaun doang, gaun frozen doang ya. Jadi udah nggak ada tuh, udah ke eliminasi atau udah ke hapus. Selanjutnya kita akan ngefilter harga bitnya ya. Jadi kita pilih harga bitnya yang masih di bawah 1000 guys ya. Caranya kayak gini. Terus kita klik ini number filter, dan di sini kita pilih ini less than ya. Nah, setelah itu kita tinggal isi aja di bawah 1000 ya guys. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan kita dikasih tahu tuh kata kunci yang harga bitnya masih di bawah 1000. Kayak misalnya ini, harganya cuma 726 ya, kata kunci gaun pesta anak ini, dan lain sebagainya guys ya. Nah, selanjutnya kita di sini juga bisa ngefilter volume pencariannya guys ya. Jadi biasanya waktu kita iklan atau waktu saya iklan, pastinya saya pilih yang harga bitnya masih di bawah 1000 dan volume pencariannya itu masih di atas 1000 ya. Jadi di sini kita akan filter dulu tuh volume pencariannya. Kita klik ini, terus kita klik create then. Nah, kita tinggal isi aja 1000. Maka kita akan dikasih kata kunci yang harga bitnya masih di bawah 1000 tapi volume pencariannya di atas 1000 ya guys ya. Kayak ini ya, kayak baju gaun anak itu volume pencariannya segini dan harga bitnya itu di bawah 1000 masian ya. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan kata kunci ya, sekarang kita tinggal masukkan aja kata kunci ini ya, nggak satu persatu ya, karena biasanya kan orang-orang waktu memasukkan kata kunci itu kan secara manual guys ya. Jadi kita ke iklan Shopee dulu gitu ya, terus kita buka produknya, terus kita tambahkan satu persatu ya guys ya. Jadi di sini misalnya baju frozen anak ini kita copy, terus kita masukkan ya, kita paste, terus kita enter dan kita klik tambahkan gitu ya, satu persatu. Jadi kan itu lama ya, kalau misalnya di sini kata kunci kita katakanlah banyak gitu ya, ada 100 gitu, itu kan satu persatu, wah lama banget ya. Nah, sini ada tools tadi yang bisa membantu mempercepat kita lebih efektif dan lebih efisien waktu. Caranya kita tinggal klik ini aja, auto bid keyword. Nah, setelah itu kita pilih produknya ya, yang tadi mau kita masukkan kata kuncinya. Ini ya tadi ya, dress frozen anak perempuan. Nah, selanjutnya kita tinggal klik ini add keywords. Nah, sekarang kita tinggal copy aja kata kunci yang di Excel ini. Kita tinggal copy semuanya dan kita tinggal paste di sini guys ya. Nah, udah kepaste semua tuh. Di sini selanjutnya saya akan kasih tahu juga ya, masuk ke poin yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke poin yang ketiga sama poin yang keempat ya guys, yaitu tentang gimana caranya memasukkan kata kunci secara otomatis tanpa satu persatu, dan juga gimana caranya memasang bid ya, bid yang rekomendasi, terus juga tipe pencocokan yang bagus itu kayak gimana ya. Baik, nah ini udah saya kasih tahu ya gimana caranya memasukkan kata kunci dengan hanya satu klik ya, tanpa harus manual. Selanjutnya adalah tentang tipe pencocokan ya. Di sini tipe pencocokan yang kalian bisa atur juga, yaitu spesifik dan ada luas ya. Kalau saya sendiri biasanya dalam pola iklan saya pilihnya luas dulu guys ya. Setelah saya setting luas, nanti kalau misalnya ada kata kunci yang ngasilin penjualan, biasanya saya ganti ke spesifik. Katakanlah ya sebagai contoh, di sini ada kata kunci baju gaun anak. Dan di baju gaun anak ini itu udah ngasilin penjualan, maka biasanya saya akan rubah ke spesifik guys, kata kunci ini tuh ya, untuk tipe pencocokannya. Jadi waktu awal-awal biasanya saya setting semuanya kata kunci itu ke tipe pencocokan luas ya. Di sini nanti kalian bisa ngikutin saya atau kalian bisa racik sendiri dalam beriklan ya.
karena setiap orang itu iklannya beda-beda ya polanya itu. Selanjutnya untuk start bidnya sebaiknya saya pilih harga sekarang dan minimal bid sama maksimal bid nih. Nah ini minimal bid, maksimal bid, terus juga stop down, step up itu apa sih, sama min rank, max rank. Jadi guys di tools ini tuh ada yang namanya auto bid ya, yang dimana nanti produk kita itu bisa muncul ke atas dengan harga bid yang murah guys. Di sini saya jelasin dulu ya. Minimal bid yaitu adalah waktu kalian tuh aktifkan iklan itu berapa bid yang mau kalian pasang. Katakanlah di sini saya mau 300 gitu ya. Maka nanti waktu saya aktifkan iklan itu waktu awal-awal bid saya akan 300 ya guys. Selanjutnya di maksimal bid itu adalah bid yang udah kita maksimalin. Kalau misalnya produk kita udah muncul di ranking yang kita tuju, misalnya di sini adalah ranking 5 sampai ranking 2 gitu ya. Misalnya produk kita udah muncul di ranking kedua, maka bid kita itu akan diturunin ya guys ya. Nah di sini ada yang namanya maksimal bid ya. Nah di maksimal bid ini kalau misalnya kita pasang 1000 gitu guys ya, maka nanti produk kita kalau misalnya udah di 1000 tapi masih belum muncul di halaman nomor 2 atau nomor 5, maka akan diturunin guys bidnya itu, nggak akan ditambah lagi gitu ya. Jadi ini tuh sebagai patokan biar kita nggak sampai ngeluarin bid banyak-banyak ya guys. Nah selanjutnya di sini juga ada yang namanya step down. Di step down ini adalah waktu iklan kalian udah mentok di harga bid maksimal, itu nanti akan diturunnya itu per 5151 kalau misalnya kita isinya 51 ya guys. Terus di sini ada step up. Step up ini adalah dari saldo awal ya, waktu start minimal bid ini akan ditambah 100-100 sampai produk kalian muncul ke atas. Jadi gini, misalnya waktu awal-awal iklan gitu ya, kalian itu pasangnya 300 per klik. Setelah itu nanti akan ditambah lagi tuh menjadi 400 per klik. Dan kalau misalnya produk kalian masih belum muncul di halaman 5 ataupun 2, akan ditambah lagi menjadi 100 per klik ya guys, sampai produk kalian akan muncul di halaman 5 dan 2 ya. Jadi kayak gitu ya. Di sini ada yang namanya auto bid. Mudah-mudahan di sini kalian paham ya. Kalau misalnya nggak paham, kalian bisa nonton aja video saya tentang auto bid ini ya. Aku udah jelasin detail dan lengkap. Kalian bisa tonton di pojok kanan atas ya. Nah oke, kalau misalnya udah ya, kita udah setting kayak gini. Dan biasanya saya setting dulu ya. Biasanya racikan saya iklan. Bentar, saya setting dulu. Oke, nah 25, terus ininya 7. Nah, ini adalah racikan saya saat beriklan menggunakan tools ini ya. Jadi biasanya minimal bidnya saya 300, terus maksimal bidnya saya isi 1000, dan step down, step up-nya 50-100, dan minimal ring-nya itu biasanya saya isi 7 ya. Kenapa nggak 5? Karena biasanya 7 itu udah mentok ya guys ya. Dan kenapa maksimal ring-nya nggak kita isi 1? Karena biasanya kalau dari pengalaman saya sendiri, waktu beriklan, saya isi 1, itu malahan iklan saya banyak diklik tapi nggak ada yang beli. Jadi makanya di sini saya pilih 2 ya. Nah kalau udah kita tinggal klik tambahkan aja. Oke, nah di sini akan otomatis tuh ya tertambahkan guys. Di sini juga jangan lupa dicentang ya untuk kata kunci paling atas ya. Karena tadi kan nggak termasuk tuh ya. Karena ini kata kunci kan kita pasang di awal tadi. Jadi kita checklist juga dan kita tinggal sesuaikan aja minimal bidnya dan juga maksimal bidnya ya. Kita tinggal sesuaikan yang di bawahnya. Oke, sip, udah sesuai. Selanjutnya guys, kalau misalnya udah kayak gini ya, di tools ini juga kita bisa ada yang namanya schedule ya. Jadi schedule ini tuh adalah jadwal iklan kita aktif. Jadi kalau misalnya kalian gitu ya, yang pola iklannya itu hanya di jam-jam ramai, di sini kalian bisa setting tuh. Misalnya kalian mau aktif iklannya hanya waktu di jam 7 ya, jam 7 pagi. Terus stop iklannya itu katakanlah di jam 8 malam gitu ya. Nah ini kalian bisa tuh ya jadwalin kayak gini guys. Dan nanti itu iklannya akan otomatis ya dalam matinya itu ya, aktif sama nonaktifnya itu. Jadi kalian nggak perlu aktif dan nonaktifkan secara manual karena udah terotomatis dengan tools ini. Di sini juga ada yang namanya fitur reset bit ya. Di fitur reset bit ini tuh kalian bisa mereset bit di jam-jam tertentu ya. Katakanlah di sini saya mau ngereset bit saya itu jadi 300 per klik di jam 7 gitu ya. Jadi kan tadi kan untuk pola iklannya itu akan ditambah terus ya guys ya, sampai bid kita itu atau produk kita itu muncul di paling atas ya bidnya itu. Katakanlah di bid 300 produk kita masih belum muncul ke atas, nanti akan ditambah 100 lagi, ditambah 100 lagi sampai produk kita muncul ke atas. Nah saya mau di setiap katakanlah jam 7 pagi itu bid saya di reset lagi menjadi 300 per klik. Nah kita tinggal klik ini dulu hapus, terus kita klik ini reset bid ya, dan setelah itu kita klik ini tambah. Nah di sini kita bisa tuh isi katakanlah jam 7 gitu ya, terus harga bidnya akan reset lagi menjadi 300 per klik. Jadi nanti setiap jam 7 pagi itu harga bid saya akan menjadi 300 per klik guys. Jadi kayak gitu ya untuk tools yang reset bid ini. Nah kalau misalnya dirasa udah semua oke ya, kita tinggal scroll ke bawah dan kita klik simpan konfigurasi. Selanjutnya di sini kita selesai deh ya untuk setting iklannya itu. Terus kita tinggal top up aja guys ya. Untuk top upnya sendiri guys, biasanya itu yang saya top up waktu awal-awal iklan itu saldonya adalah 100.000 ya guys ya. 100.000 nanti diaktifkan, setelah itu nanti dievaluasi ya. Untuk cara evaluasi sendiri saya sudah pernah bikin videonya, kalian bisa tonton di pojok kanan atas. Jadi kayak gitu ya.
Oke, jadi seperti itu tadi ya guys ya, gimana cara saya beriklan di Shopee ya, yang menggunakan bantuan tools Shopee Easy ini. Dan kalau misalnya kalian mau mengikuti pola saya dalam beriklan, silakan ya, atau kalian juga bisa hanya terinspirasi gitu ya, atau hanya pola-pola tertentu kayak misalnya beatnya atau mungkin tipe pencoklatnya yang kalian tiru, silakan ya. Nanti yang lainnya kalian variasikan sendiri gitu ya. Itu terserah kalian. Intinya di sini saya cuma mau sharing aja pola saya dalam beriklan ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.